Halo, apa kabar semuanya Sobat Biz Youth? Wow, luar biasa semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini ditemani oleh saya Rolando Sambuaga. Dan kita juga nggak sendirian tentunya. Di sini ada business mentor kita. Ada guest star kita hari ini. Ada Bapak Eddie Cheng. Nah, beliau ini adalah seorang founder dan juga CEO dari perusahaan Digital Alliance Indonesia. Ya, benar, Pak. Wah, luar biasa. Dan berikutnya juga ada peserta dari rekan-rekan mahasiswa di sini yang siap belajar untuk jadi pebisnis sukses. Nggak cuma sukses, tapi siap jadi berkat. Amin. Oke, kalau gitu langsung saja perkenalkan. Ada siapa saja ini? Halo, nama saya Nurma dari Jakarta International University. Saya mahasiswa semester 7, jurusan akuntansi. Oke, Nurma. Selanjutnya. Hello everyone, my name is Febiola Maharani Kim. I'm from Jakarta International University as well. Saya adalah mahasiswi semester 5 dan jurusan sastra Inggris. Oke, Febiola terakhir. Halo, kenalin nama saya Novayanti Manurung. Saya dari Jakarta International University, semester 7 jurusan akuntansi. Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita saksikan video profile dari guest star kita hari ini. Ada business mentor Pak Eddie Cheng. Ini dia profilnya. Halo Sobat Biz Youth, luar biasa senang sekali bertemu dengan kalian semua. Saya Eddie Cheng, biasa dipanggil dengan Eddie, owner dari Digital Alliance. Saya ada anak kedua dari 3 bersaudara dan kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan saya beserta keluarga. Hanya kepada Dialah kita menaruh harapan. Saya mempunyai 2 orang anak, yang kecil bernama Rachel, yang besar bernama Chelsea. Sungguh Tuhan sangat baik. Di rumah saya paling ganteng gitu kan, karena semuanya perempuan. Dan Julie selaku pasangan hidup saya yang selalu seimbang di dalam sisi saya. Apapun yang terjadi, dia selalu menemani saya. Dan saya sangat berasa diberkati memiliki dia sebagai penolong yang sepadan di dalam keluarga saya. Pernikahan kami sudah mendekati 17 tahun, kami menjadi hidup bersama, saling melengkapi dalam suka maupun duka. Kita berdua saling menguatkan dan perlindungan kasih Tuhan. Ayat yang selalu pegang di dalam Alkitab adalah Kolose 3:23. Ayat ini sangat memberkati hidup saya karena apa yang saya perbuat, saya harus perbuat seperti buat Tuhan, bukan buat manusia. Itu yang menjadi pegangan di dalam hidup saya. Saya percaya ayat ini juga bisa menjadi ayat pegangan buat kita semua. Haleluya, mari kita layani Tuhan dengan segenap hati, penuh sukacita. Teruslah menjadi terang dimanapun kita berada. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Ya, kembali lagi di Biz Youth, bisnis menjadi berkat. Dan hari ini kalau tadi kita sudah lihat ya, ada video profile dari Pak Eddie Cheng, itu bagaimana terkait dengan keluarganya, lalu juga usahanya, bisnisnya, dan yang paling penting tadi adalah pelayanannya. Kita akan tanya jawab sedikit dulu sama Pak Eddie. Apa kabar Pak Eddie? Baik, Pak. Luar biasa. Luar biasa, Pak Rolando. Asik, iya Pak Eddie. Nah kalau tadi kan kita sudah lihat ya, ada dari keluarga gitu ya, di video profile, terus bisnis dan juga pelayanan. Dari keluarga dulu nih, saya mau tanya-tanya dulu. Kalau dari keluarga sebetulnya Pak Eddie ini emang berasal dari keluarga bisnis atau mungkin orang tua gitu dari lain gitu, maksudnya dari mungkin dokter atau pemerintahan atau seperti apa Pak? Keluar saya lahir dari keluarga pedagang, Pak. Oh, emang keluarga pedagang ya Pak ya? Jadi memang saya anak kedua dari papa mama pedagang ada di Pontianak. Pedagang jadi Pontianak. Papa ada 1 toko, mama juga ada 1 toko. Jadi tugas saya dari kecil itu jaga toko, Pak. Jadi jaga 2 toko? Jaga 1 toko. Toko papa yang saya urus. Siap. Nah, jadi dari SMP pun saya udah jualan, Pak. Jadi kalau ada yang datang, saya ladenin gitu kan. Jadi cara baca karakter konsumen belajar dari sana, Pak, dari kecil gitu. Itu yang saya ngalamin di memang Pontianak. Entrepreneurship-nya memang sudah mulai dari kecil gitu ya. Karena udah mulai kebiasaan jualan. dan kewajiban jaga toko itu. Toko apa kalau bisa tahu? Toko nih, Pak? kelontong. Oh, toko kelontong. Oke. Nah, dari situ yang membuat Pak Eddie akhirnya terbiasa nih dengan dunia bisnis begitu ya, dagang gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk gue usaha sendiri nih. Nah, waktu itu di mana? Di Jakarta apa di Pontianak? Aku usaha tuh mulai dari Jakarta. Oh, jadi Jakarta. pada saat saya itu ke Jakarta waktu kuliah, Pak. Waktu 94 saya masuk
S1 semester ngambil manajemen di Tarumanegara. Oke. Dan selesai di 98 dan saat itu pas habis kerusuhan ya. Jadi ya bingung juga mau ngapain dan akhirnya saya salah satunya yang nggak pulang Pontianak. Jadi ya udah tetap aja di Jakarta. Tapi itu kan waktu itu suasana genting nih, memutuskan untuk usaha. Sementara pada saat itu kan banyak yang kita start setahun lebih setelah kerusuhan. Tapi ya saat itu kan kita tahu ya kalau sewa toko di Harko Mangga 2, Glodok kan mahal-mahal Pak. Habis kerusuhan murah Pak, di sel murah. Jadi udah jadi kita anak-anak muda bisa kolaborasi berapa orang untuk join dan buka toko. Saat saya buka toko komputer, saya nggak ngerti komputer Pak. Nggak ngerti. Waduh, lagi mana dagangnya? Ya, jadi istilahnya kalau mau ilmu saya terpaksa harus bayar teknisi makan siang. Jadi sambil diajarin, sambil saya belajar dikit-dikit. Dari sana saya punya basic untuk merakit komputer, untuk tahu komponen-komponen yang ada di dalamnya itu. Soalnya kan anak manajemen ya. Iya, nggak pernah sentuhan. Belajar komputer lagi, sewa teknisi cuman untuk bayar makan siang dan dapat ilmunya. Dapat ilmu. Wah, ini. Usaha pertamanya tadi udah mulai di bidang IT ya begitu ya Pak ya? Udah mulai di IT. Sampai akhirnya ini di perusahaan digital Alliance Indonesia. Ini kan founder kan dan juga CEO di sana. Awalnya sampai akhirnya melahirkan usaha ini seperti apa Pak? Ya contoh kan kalau kita pilih usaha pasti kita harus pilih yang mendukung pemerintah Pak. Jadi saat itu istilahnya kalau kita bisnis di komputer itu mencerdaskan anak bangsa. Jadi itu kita mulai dari sana, kita mulai dari ngambil dari vendor-vendor lokal dan kita jualin. Saat itu kita jualin semua merek-merek luar negeri lah. Cuma saat itu udah jalan 5 tahunan, saya berasa kenapa nggak bikin satu brand Indonesia gitu ya, lokal brand. Jadi terinspirasi sama luar negeri lah. Jadi kita tahu kayak Apple atau apa mereka bisa bikin satu brand tanpa punya pabrik. Dan akhirnya huge juga. Jadi ya itu yang bikin inspirasi untuk melakukan bikin satu brand sendiri. Sampai akhirnya brand ini berdiri di tahun 2004 sampai sekarang. Wah, sudah mau 20 tahun ya. Iya, tapi juga banyak terjadi transformasi ya. Karena kan kita harus selaras dengan perilaku konsumen. Pada saat yang di 2000-an mereka transisi itu kan mereka itu masih dari mesin tik ke komputer, jadi belum ke gaming seperti sekarang, Mbak. Tapi kalau perusahaannya Bapak Edi ini memang lebih ke support untuk gamers gitu ya? Terakhir kita di 2014-an kita udah lari ke gamer. Karena kita ngelihat satu peluang market, gamer-gamer Indonesia lagi bertumbuh ya. Sampai sekarang kita lihat e-sport begitu bergerak dengan cepat. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan market. Jadi memang harus selaras juga ya dengan kebutuhan zaman gitu ya. Kalau enggak ketinggalan kita nantinya. Setuju. Nah, sampai akhirnya Pak Edi memutuskan untuk melayani Tuhan, pelayanan begitu ya. Saya dengar juga pelayanan juga ya Pak Edi ya? Iya, saya layani di Full Gospel. Melayani FGBM FI. Jadi saya itu dari agama leluhur. Jadi bukan di keluarga ya? Saya orang yang pertama mengenal Tuhan. Orang tua belum? Saat itu orang tua belum. Jadi saya 2004 mengenal Tuhan, saya dijangkau melalui komunitas Full Gospel. Dan 3 bulan mengenal Full Gospel, saya dibaptis, Pak. Jadi saya menyerahkan total kepada Tuhan. Tapi di 2007 saya hidup benar-benar lah di dalam Tuhan. Jadi lahir baru dan akhirnya sekarang keluarga mengenal Tuhan, Pak. Wow. Sama Bapak, Ibu, Papa, Mama, Koko dan adik semua udah di dalam Tuhan. Itu gara-gara nggak tahu lah, itu cara kerja Tuhan, Pak. Karena kan dari firman Tuhan ada dikatakan satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Jadi karena saya bertobat dan sisi keluarga diselamatkan. Boleh kali tepuk tangan ya. Wah, biasa Pak Edi. Iya. Kita sudah tanya-tanya, sudah tanya jawab tadi, tapi kayaknya kurang lengkap kalau Pak Edi nggak memaparkan sesuatu hari ini. Baik, pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di This Youth Business menjadi berkat. Aku adalah
sejati, senjataku kualitas tinggi, berperang tak pernah henti. Aku DA gamer sejati, bermain game tak pernah lelah, habisi musuh dengan gagah. Aku takkan pernah kalah, karena ku pakai produk DA. Ya, Anda kembali menyaksikan BizYouth, bisnis menjadi berkat. Dan kali ini kita sudah ada di segmen Business Mentoring bersama dengan Pak Edi Cheng. Dan sepertinya tanpa panjang lebar, kayaknya langsung aja Pak Edi, silakan dengan materinya Pak. Oke, hari ini saya akan bahas disruption ya. Gimana satu perusahaan harus mengalami perubahan di zamannya, dan karena itu dituntut, karena inovasi daripada teknologi yang terus berkembang, perubahan daripada habit konsumen, jadi mereka mau lebih nyaman, mau lebih simple, dan mereka seperti yang kita rasa sekarang, duduk aja barang udah nyampe. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu terjadi perubahan yang sangat radikal itu pada zaman itu ada internet. Karena internet itu yang menyambungkan semua dari kita di sini bisa didengar sama dunia yang lain, connecting the world. Jadi istilahnya dari negara-negara lain. Jadi kita udah tidak terbatas sama satu area. Jadi saya yakin bahwa setiap perusahaan yang tidak mau berubah, dia akan hilang di telan zaman, pasti ketinggalan. Karena konsumen tidak bisa didikte lagi. Jadi mereka itu akan bergerak lebih nyaman berasa nyaman untuk mengalami itu pengalaman bersama dengan produknya. Nah, saya kutip dari Clayton Christensen. Beliau ini adalah satu pengajar profesor dari Harvard. Dia bilang disruption menggantikan pasar lama, industri dan teknologi, dan menghasilkan suatu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Ia bersifat destruktif dan kreatif. Jadi satu perubahan itu pasti akan merusak segala satu tatanan yang lama dan menjadikan satu tatanan yang baru yang bahkan yang lama itu terkesan akan hilang. Nah, itu yang terjadi. Contoh seperti toko saya, kalau saya duduk di toko harapin untuk user datang, kayaknya lama-lama akan tutup tokonya. Pasti akan tutup. Jadi saya harus menebeng teknologi untuk berjalan. Jadi sekarang kita juga ada bikin ada di rata-rata di semua e-commerce, rata-rata ada di e-commerce, dan kita ngelihat e-commerce itu adalah salah satu yang promosi yang tidak terbatas, karena dia punya user lebih dari hampir 130 juta. Wow. Jadi dulu kalau kita punya toko, berapa orang yang sanggup datang ke toko kita? Nggak banyak. Paling cuma di kawasan situ aja. Tapi karena adanya dia, kita bisa promosi tidak terbatas. Jadi disruption itu adalah satu fenomena yang terjadi, satu inovasi teknologi atau model bisnis baru mengganggu, merusak industri dan pasar yang sebelumnya ada. Jadi disruption ini sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital, internet yang telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, dan menjalankan bisnis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu yang kita lakukan hanya membuat segala ada menjadi lebih baik. Itu yang namanya literation. Baru berlari menjadi inovasi. Jadi setiap perusahaan yang punya inovasi, dia yang makin berkembang. Dia makin berkembang. Dan sekarang kita mengalami satu masa yang namanya disruption. Gimana kita membuat hal yang baru sehingga yang lama itu seakan ketinggalan zaman dan mereka tidak mau pakai lagi. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Perusahaan dituntut untuk berubah ngikutin zaman. Jangan berkembang menurut dirinya sendiri. Harus relevan. Jangan. Kita harus benar-benar kita lihat zaman butuh apa, kita sesuaikan dan terus inovasi. Karena kita tahu banyak perusahaan yang inovasi tidak mati juga. Jadi tidak tentu bahwa satu perubahan itu mematikan yang udah ada. Yang mati adalah yang tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Kayak misalnya itu Pak, sekarang kan naik ojek aja udah nggak perlu ke pangkalan. Ya, tunggu di rumah, datang. Kalau kita ngomong tentang Gojek itu, dia mendisrupt sebelumnya yang namanya dulu yang ojek pangkalan sama yang sempat kita salah satu
taksi terbesar Indonesia juga keganggu bisnisnya. Oh iya betul. Gara-gara mereka ini. Gara-gara mereka. Dan kita tahu bahwa banyak faktor yang mendorong disruption itu sendiri. Perkembangan inovasi teknologi yang cepat, perubahan perilaku konsumen, ketidakefisienan atau kesenjangan dalam pasar. Itu artinya adalah market leader yang cukup lama sehingga dia kaku sekali. Itu biasa datang disruption mereka yang duluan kena. Dan kemajuan dalam akses informasi komunikasi. Kita tahu perkembangan internet sekarang sangat cepat. Dan kita dalam promosi pun kalau dalam dunia digital itu promosi bukan 1.000 orang, tapi bisa ratusan ribu orang, jutaan orang ngebaca apa yang kita promosiin. Sekarang itu kita terkenal dengan zamannya ekonomi berbagi, Pak. Jadi kita udah nggak bisa pegang itu sendiri. Jadi contoh di dalam bisnis yang mereka terapkan sekarang, jadi kita namanya ada affiliate sharing juga untuk pada endorse. Jadi kita harus berbagi, kita juga bagi juga dan e-commerce. Berapa persen kita harus share ke mereka gitu. Memang kita akui secara e-commerce itu adalah promosi yang paling cepat, paling cepat. Dan kita tentu tahu disruption ini pasti akan ada positif, ada negatif. Ada negatifnya. Positifnya adalah dia menciptakan peluang baru dan inovasi dan pertumbuhan bisnis. Dan yang pasti disruption itu harus adanya pasti efisiensi. Kalau nggak efisiensi dan tidak produktif lebih baik, itu bukannya disruption, bukan disruption. Jadi setiap orang yang mereka duduk berpikir, yang mereka inginkan adalah efisiensinya harus lebih bagus, produktivitasnya lebih bagus, mengurangi biaya operasional. Kita tahu ya, sekarang mereka kalau gunain satu software atau satu pekerjaan yang inovatif, mereka itu mengurangi biaya operasional sangat banyak. Dan terakhir saya dengar banyak pabrik udah invest robot. Nah, itu dia. Invest robot. Kenapa? Itu dia. Nggak perlu bayar lembur, Pak. Nggak ada yang ngeluh. Iya. Jadi nggak bisa diajak demo. Iya, nggak bisa diajak demo. Iya. Dan yang pasti meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjangkau lebih baik. Dan kita juga dalam yang segi positifnya, dia membuka lapangan kerja baru. Khususnya anak-anak muda sekarang ini pasti sangat dipakai, Pak. Karena kenapa? Mereka yang mau dan ngerti tentang teknologi. Mereka yang masih mau berubah. Kalau mungkin saya ini contoh terjepit di tengah-tengahnya. Jadi istilahnya saya diwajibkan untuk harus mengerti. Kalau nggak mengerti saya akan hilang. Beda dengan yang udah 60 ke atas, mereka berhak tidak ngerti karena mereka udah jadi investor. Mereka karena udah invest untuk teknologi, untuk tentang ini. Yang negatif yang pasti akan terjadi lapangan kerja yang hilang. Itu dia. Karena industrinya terganggu. Terganggu. Seperti yang saya bilang, pabrik sekarang banyak ada yang invest ke AI, invest ke robot. Saya otomatis dia akan motong tenaga kerjanya. Kecerdasan buatan, jadi sebetulnya ya bisa ke positif, bisa ke negatif juga ya AI begitu ya Pak ya. Pasti kita nggak bisa hindari ada yang negatifnya, gitu. Jadi pasti akan terjadi kesulitan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mau berubah, bahkan mereka akan hilang. Jadi kita tahu ya banyak perusahaan-perusahaan yang mereka dari melihat perubahan ini mereka berubah. Kita contoh Amazon, Mbak. Amazon kan sebenarnya toko buku online. Tapi sekarang kita ngelihat layanan Amazon itu lengkap dari sampai video, sampai cloud, sampai pengiriman. Bahkan dia udah menciptakan kalau di antar kota mereka ngirimnya pakai drone. Tapi kalau drone di Indonesia bisa diambil kali ya. Bisa aja. Tentu sekarang kita belajar adalah apa? Gimana kita menghadapi disruption itu sendiri. Kita gimana belajar untuk menghadapi itu. Kita harus tetap terbuka terhadap inovasi dan teknologi. Kita harus terbuka menerima dia. Dan kita harus memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Karena konsumen kemana, kita harus fleksibel ikut. Jadi mungkin sekarang kalau ada toko yang ngotot, saya tidak mau pasang ke e-commerce, kita lihat aja tahan berapa lama. Mungkin ada, tapi mungkin kaki-kakinya udah di e-commerce. Dianya nggak ada yang lakukan hal itu. Tapi kalau dianya kaki-kakinya juga nggak di e-commerce, kita nggak yakin dia bisa bertahan lama. Gimana beradaptasi cepat dan terus belajar, itu kewajiban dari kita semua. Bagaimana dia terus belajar
untuk menghadapi teknologi, mau ngarah kemana, dia harus terus belajar. Tren, ya? Dan harus sedikit mengambil resiko supaya mendapat peluang baru. Itu aja sedikit penjelasan dari saya. Permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Exactly, itu dia. Jadi kita ya gitu ya, kita boleh punya inovasi. Itu ide dari itu. Tapi kalau takut kita akan nggak Tuhan, takut ada Tuhan, permulaan dari hikmat. Nah, itu takut ya. Justru itu dimulai dari situ ya. Ketika kita takut Itu dari awal. Tuhan, nah itu hikmat pasti datang Yes, seperti itu. yes. Ini sangat pas berarti dengan entrepreneurship begitu ya Pak ya. Nah, tentunya ada teman-teman juga nanti akan bertanya, tapi kayaknya belum sekarang kali ya Pak ya. Kita saksikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Biz Youth, Bisnis Menjadi Berkat. Ya, kembali lagi di Biz Youth, Bisnis Menjadi Berkat. Dan tadi kita sudah saksikan ya, ada pemaparan dari Pak Edi Cheng. Nah, sekarang saatnya nih teman-teman, mahasiswa, peserta sekalian untuk bertanya. Sepertinya mereka udah pada nggak sabar nih pemirsa, seperti apa untuk menjalani usaha yang baru di tengah-tengah era disrupsi kali ini. Langsung aja, Nurma mungkin silahkan bertanya. Pertama, terima kasih Pak Edi untuk pemaparan materinya untuk hari ini. Ini informasi baru ya, khususnya untuk saya dan juga mungkin untuk teman-teman. Nah, saya ada satu pertanyaan nih Pak. Kira-kira perusahaan apa ya yang sudah tertinggal akibat dari disruption ini? Thank you atas pertanyaannya. Mungkin di zaman saya sama di zaman Pak Rolando ya, itu kita masih tahu ya ada satu handphone yang bentuknya pisang ya. Apa tuh? So nggak tahu. Jadi ya, dan Nokia pisang ya, udah itu nggak lama dia keluar lagi communicator modelnya ya. Wah, itu anak-anak muda yang pakai itu udah paling keren lah. Udah mereka udah semua hampir pakai merek itu. Tapi kita tanya lagi sekarang, ada kaula muda nggak yang pakai merek itu sekarang? Dan kita tahu bahwa merek itu udah hilang. Dan kalau kita flashback lagi, bahkan CEO-nya mereka pun berkata mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi mereka gagal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka udah tahu mereka itu tergerus sejak Google mengeluarkan OS dan iOS daripada Apple terus berkembang. Dan saat itu dia terus mempertahankan namanya OS-nya Symbian. Terus sampai berlalu dan akhirnya mereka kalah di market dan terakhir mereka accept Google, tetapi itu udah tidak membantu dan mereka punya perkembangan. Jadi salah satu perubahan adalah mereka tidak mengalami terbuka untuk menerima perubahan dan akhirnya mereka harus lenyap dari pasar. Mereka tuh sebenarnya nggak gagal gitu. Mereka sebenarnya nggak salah. Nggak lakukan kesalahan. Gitu mereka ya. terus melakukan perkembangan, tapi mereka gagal karena nggak mau mengikuti mengikuti perubahan zaman. Itu kau digali mungkin bisa banyak. Lebih banyak lagi. Itu hanya salah satu contoh yang saya berikan. Oke. Nurma udah, selanjutnya Febiola. Nah, kalau gitu nih, menurut Pak Edi nih, kan kalau misalkan kita ngomongin soal bisnis di era disruption ini tuh pasti kayak banyak yang rentan ya Pak, kayak hampir semua bisnis itu pasti rentan. Nah, menurut Pak Edi sendiri nih kira-kira apa nih bisnis yang kayak, kayaknya nggak terlalu rentan nih, mungkin walaupun rentan tapi kayak ada, ya low chance lah Pak. Iya, nggak terlalu beresiko. Menurut Pak Edi nih, iya yang kayak apa nih contohnya gitu Pak? Sepertinya sebenarnya hampir semua kena dampak ya disruption ini ya. Tetapi kita tahu bahwa inovasi ini bahwa kayak mereka kembangin ke depan itu yang satu yang tidak bisa digantikan itu adalah rasa. Seni. Taste. Itu mereka nggak bisa gantikan. Jadi mungkin kalau di kuliner atau di karya seni, lukisan, karya lagu atau apa, mungkin itu bisa istilahnya masih bertahan karena butuh ada satu touching yang namanya ada hati untuk melakukan itu. Karena robot tidak punya hati, robot programmer. Kalau data robot paling banyak, tetapi hati dan kasih mereka tidak punya. Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau pingin berbisnis mungkin atau mengambil satu profesional, berarti ngambil yang nilai seni yang tidak tergantikan. Nilai seni dan ada rasanya. Tetapi teman-teman juga harus
adaptasi dan teknologi. Teman-teman bisa menggunakan promosi-promosi melalui yang udah berjalan karena kan toh lebih cepet gitu loh. Sekarang kan kita tahu ya ada satu restoran dikepung padahal dia diganggang sampai mungkin kalau di zaman dulu dia buka nggak ada yang ke sana. Iya. Tapi Orang males ke sana kalau ya. sekarang orang bisa kedeteksi karena viral. Internet. Yes. Oke. Karya seni itu masih oke. tidak tergantikan. Keahlian Meskipun khusus ya. China katanya udah bikin, Mbak, bisa masak pakai program, tapi katanya rasanya kan nggak bisa digantikan ya. Beda tangan soalnya. Karena beda. Berikutnya, silakan Nova. Kalau pertanyaan dari saya, kan kita ketahui kalau anak muda itu sebenarnya orang yang paling gampang menyatu dengan teknologi gitu Pak. Tapi dari saya pribadi atau mungkin dari teman-teman juga, karena adanya disruption ini, kita anak muda jadi takut gitu untuk memulai bisnis. Kita takut, kita tidak bisa menangani disruption tersebut. Kira-kira dari Pak Edi ada saran nggak untuk mendukung pemikiran kita gitu? Ya sebenarnya kalau anak muda ini kan istilahnya mau belajarnya tinggi. Cuma condong banyak mereka itu selalu menjadi pemakai yang setia. Karena mereka dipakai yang setia, kadang waktu-waktu mereka lebih banyak untuk memakai yang namanya teknologi itu sendiri. Dan sehingga mungkin bisa tidak kepikiran untuk melakukan hal yang baru. Jadi sebenarnya kalau kita anak muda, kita harus melihat peluang apa yang bisa kita ambil dengan adanya satu teknologi. Karena kita ngelihat bahwa sekarang kita tahu bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan baru seperti seseorang bisa jualan, yang penting dia tidak punya toko, tidak punya apa, dia hanya punya follower. Dia bisa jualan. Bahkan mereka tidak perlu nyewa toko, nggak perlu apa, mereka cukup punya satu account yang namanya di sosmed atau apa, mereka udah bisa melakukan hal-hal itu untuk mendapatkan satu usaha pekerjaan. Dan kita tidak bisa pandang enteng bahwa pendapatan daripada kayak YouTuber, blogger itu bisa jauh melebihi orang-orang yang bekerja, bahkan yang berusaha. Ya itu yang terjadi. Makanya kita tetap harus terbuka dengan adanya perubahan dan inovasi. Kita harus bisa adaptasi dengan cepat dan terus belajar. Dan yang paling penting berani ngambil resiko. Dan supaya kita bisa mencari satu peluang baru yang ada di dalamnya. Dan tetap berjalan bersama Tuhan. Gitu. Wow. Luar biasa. Sudah cukup? Cukup? Nova, Norma, dan juga Fibiola? Oke. Mungkin terakhir, singkat aja Pak, satu dua kalimat gitu. Pandangan kita sebagai anak Tuhan begitu, di era disrupsi seperti ini. Seperti apa kita harus bersikap begitu? Terutama di dunia bisnis. Mungkin prinsip pada saya sendiri ya. Saya kerjakan apapun, saya selalu berprinsip kerjakan buat Tuhan, bukan buat manusia. Yes. Karena saya berasa kalau kita mengerjakan dengan cara gitu, kita akan mengerjakan yang terbaik. Excellent. Iya, karena kalau kita ngerjain rasa buat bos, mungkin kita ada satu takaran yang diberikan ya. Ngerjain buat orang tua, mungkin ada salah. Tapi kalau ngerjain buat Tuhan, pasti kita lakukan yang terbaik. Nggak ada takaran ya? Yes. Spirit of excellence. Wow, luar biasa. Nah itu dia tadi ya, Sobat Youth. Sobat Bis Youth. Nah itu bahwa ternyata memang di era disrupsi ini semua boleh berubah, semua berjalan dan sangat cepat begitu. Jadi artinya kita juga harus relevan gitu. Kita harus mengikuti zaman, kita harus tetap pada inovasi, harus tetap kreatif. Cuman ya itu dia tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi yang paling penting kita takut akan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Nah itu kita nggak perlu takut sih ya Novia untuk kita menjalani suatu bisnis. Dan yang paling penting di sini adalah sejatinya bahwa berbisnis atau usaha, entrepreneurship itu tujuannya adalah untuk membuat dampak yang positif. Kalau kita di sini tujuannya tadi harus menjadi berkat. Sama seperti kata Pak Edi adalah bahwa Kolose 3:23 ya, segala sesuatu yang kita lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena di situ kita nggak punya takaran. Untuk orang-orang tertentu kita sampai sini aja. Untuk ini sampai sini aja. Tapi kalau buat Tuhan kita maksimal. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah bergabung di sini. Terima kasih banyak Pak Edi sudah bergabung bersama kita di Bis Youth. Dan pemirsa, kita ketemu lagi di Bis Youth episode berikutnya. Saya Rolando Sambuaga pamit. Sampai jumpa. God bless you.